boleh berjalan di dalam kemenangan. Dan hari ini kami mau mendengar akan isi hati Tuhan, supaya kami tahu bagaimana menjadi pemenang. Karena Engkau sudah menuliskan banyak perkara untuk kami jalani. Dan kami mau untuk berjalan di dalam iman, dalam mimpi, dalam penglihatan dan pengertian. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah untuk setiap kami. Kami mau untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mungkin musik singer bisa stay di sini aja ya. Karena hari ini kita akan khotbah bertiga dan setiap ganti khotbah biasanya nyanyi. Ya. Jadi kita ready, standby. Oke. Shalom saudara, siap untuk dengar 3 makanan hari ini? Amin ya, supaya kita pulang kenyang ya. Biasanya main course-nya cuman 1, hari ini 3 main course-nya. Amin. Nah hari ini judul renungan saya adalah A Heart of Wisdom atau hati yang bijaksana. Sebenarnya perkataan A Heart of Wisdom ini adalah perkataan Musa. Ya. Musa itu menulis suatu mazmur dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Terkenal sekali apa yang dia katakan dan sampai dijadiin lagu. Ya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami agar kami beroleh a heart of wisdom, hati yang bijaksana. Nah, kenapa hari ini saya menyampaikan tentang a heart of wisdom? Sebenarnya karena ini masih ada urusannya dengan apa yang hari-hari ini digaungkan oleh nabi-nabi Tuhan dan juga oleh hambanya Ibu Nani. Ya, hamba Tuhan Ibu Nani yang kita waktu minggu-minggu lalu dengar tentang apa yang akan terjadi di depan kita itu sangat tidak bisa diprediksi, sangat mengerikan, ada kelaparan, ada resesi apapun yang jelek-jelek itu kayaknya udah menunggu waktunya di depan kita. Nah, ada satu ayat yang waktu pas Ibu Nani sharing itu menggugah hati saya. Kita baca dulu sama-sama dalam Daniel 12 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Mengapa dan kenapa a heart of wisdom ini ternyata adalah salah satu kunci untuk kita menghadapi persiapan akhir zaman. Amin. Ya, kita baca sama-sama dulu. Dari Daniel 12 ayat 9 sampai 10. 2, 3. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tiada seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Amin. Firman ini langsung nancep waktu pas Ibu Nani, walaupun waktu itu Ibu Nani khotbah banyak hal tentang akhir zaman. Tapi ada satu firman ini yang menjadi rema dalam hidup saya. Bahwa di dalam persiapan akhir zaman ada kata-kata yang saya garis bawahi. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Dan akhir zaman itu bentuknya apa saudara? Dikatakan pemurnian, penyucian, dan pengujian. Itulah isinya akhir zaman. Pemurnian, penyucian, dan pengujian. Nah, saudara, di sini mungkin banyak ibu-ibu yang suka mendampingi anaknya saat mau persiapan ujian. Ya, apalagi kalau yang anaknya SD kelas 1 sampai kelas 6 itu masih dalam pengawasan orang tua ya, masih di CCTV gitu ya. Kalau udah SMP SMA biasanya udah sendiri-sendiri. Tapi kalau masih SD itu biasanya masih dalam pengawasan CCTV orang tua ya. Saya juga punya anak SD dan saya melihat bagaimana anak saya kalau mempersiapkan sebuah ujian. Sekali lagi, akhir zaman ini Tuhan berkata akan ada pengujian. Tapi anehnya, setelah kata-kata itu, Tuhan akan berkata, tapi orang-orang yang fasik, yang bodoh, yang bebal, akan terus bebal. Tapi orang yang bijak akan paham. Artinya apa? Kalau ada ujian, yang tidak belajar akan tetap tidak
Bisa. Yang bodoh tetap bodoh. Yang bebal fasik tetap bebal dan fasik. Kenapa? Tidak mau belajar. Tapi dikatakan orang yang bijak, orang yang mau belajar menjadi bijak, itu akan memahami soal-soal akhir zaman. Amin. Siapa yang hari ini mau terus bebal, mau terus fasik, gak apa-apa saya gak berubah. Kayak Tuhan Yesus tidak berubah. Yang boleh tidak berubah cuma Tuhan Yesus. Tapi kita harus berubah menjadi bijak sana. Saya waktu itu pernah, anak saya itu dan teman-temannya les dengan satu guru yang luar biasa. Guru les ini lain dari guru les lain. Kenapa? Kalau guru les lain waktu les 2 jam, begitu 2 jam anaknya ngerti gak ngerti ditinggal. Bener gak? Karena jamnya udah habis. Tapi guru les anak saya itu seringkali overtime tanpa diminta. Terutama apa saudara? Kalau pelajaran soal cerita. Soal cerita matematika, bahasa Inggris. Udah soal cerita, bahasa Inggris lagi. Tanya Ibu Ina. Anaknya, cucunya juga les bareng sama anak saya. Pulangnya sukanya jam berapa saudara? Jam 9 malam. Saya sampai jam 7 malam nelpon. Miss, udah selesai belum lesnya? Belum Miss, belum paham anaknya. Terus saya jam 8 ngirim makanan karena saya tahu anak saya lapar. Lalu jam 8 itu saya sambil, Miss ini saya mau kirim makanan, kira-kira anaknya udah selesai apa belum? Kalau udah saya jemput aja gak usah kirim makanan. Kata Missnya, belum, kirim aja makanan. Anaknya belum paham. Jadi kalau belum paham sama Missnya, dijejelin soal cerita lagi, dijejelin soal cerita lagi, dijejelin soal cerita lagi. Sampai jam 9 malam saudara. Akhirnya jam 9 malam itu baru orang tuanya pada ditelepon. Sudah selesai, Mam, gitu. Anaknya sudah paham. Oh ya, puji Tuhan, kita jemput. Ya. Wah ini jangan-jangan nanti orang tua ini langsung ngincer guru les mana ini yang kayak gini ya. Dikasih soal cerita terus sampai paham. Dan itu anak persiapan karena mau menghadapi ujian. Sehingga saat nanti ujian, saat soal cerita itu disodorkan, dia akan bisa memahami dan akan mengerjakan dengan baik. Nah, akhir zaman itu adalah Tuhan berkata ujian. Akan banyak ada hal-hal yang Tuhan sodorkan, yang dunia sodorkan, yang merupakan pengujian bagi iman kita. Permasalahannya sekarang yang harus kita lakukan apa? Apa kita mau terus bodoh? Apa kita mau terus bebal? Apa kita nggak mau belajar? Udah apa jareng gelinding wae? Atau kita mau jadi orang bijaksana yang memahami? Saya mau jadi orang yang bijaksana. Karena itu saudara, saya itu akhirnya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana cara kami menjadi orang yang bijaksana? Supaya kami boleh bertahan menghadapi akhir zaman. Supaya kami menjadi anak darah yang bijaksana dan didapati bisa masuk ruang pesta, benar? Kalau anak darah yang bodoh apa saudara? Ketok-ketok ketinggalan. Tapi yang bijaksana dia akan menyalakan pelita dan masuk ke ruang pesta. Dan itu yang kita kejar. Tuhan udah tahu akan ada ujian. Maka tugas kita sebagai mempelainya, sebagai gerejanya, kita nggak boleh tidur. Kita nggak boleh malas. Tapi kita harus mengejar akan a heart of wisdom ini. Kita harus menjadi anak darah yang bijaksana. Kita harus membiarkan pelita kita menyala. Sehingga saat kedatangan Tuhan, kita didapati lulus ujian dengan nilai yang baik. Dan kita ikut diangkat di awan-awan. Ya. Jadi hari ini mari kita belajar. Lalu saya diajari Tuhan. Tuhan jadi bijaksana tuh apa sih definisinya? Ya kan? Kan mau belajar nih ceritanya. Apa definisi bijaksana? Lalu Tuhan berkata, gampang. Bijaksana itu adalah kamu tinggal baca Amsal setiap hari. Di dalam Amsal itu ada semua definisi tentang bijaksana. Ya.
Dan sekarang saudara, enaknya adalah kita punya Alkitabnya yang tinggal diketik kata kuncinya keluar. Ya kan? Saya ingat waktu mama saya dulu, zaman dulu kalau mau khotbah pakai buku apa sih? Referensi itu loh. Yang tebelnya kayak buku hukum ini loh. Sampai harus apa? Konkordansi Alkitab. Ya. Zaman dulu harus ada buku setebel buku hukum untuk mengetahui hikmat. Perkataan hikmat ada di ayat mana saja. Nah, tapi hari ini cukup pergi ke online Bible, lalu ketik kata bijak dan akan keluar semua arti dan definisi arti bijak itu. Ya. Dan hari ini setelah saya baca Amsal 1 sampai 31, terkumpullah 17 poin untuk menjadi bijak. Tapi karena hari ini khotbahnya 3 orang, saya maksimal nanti akan membahas sampai yang ke-10. Nanti yang 11 sampai 17 dilanjutkan di PW supaya saya pas PW nanti udah ada bahan khotbah ya. Nah, jadi intinya gini saudara. Menjadi bijak itu belajar. Amin. Dan pasti waktu begitu kita ngelihat poin-poin ini, ya ampun banyak banget. 17. Tapi kalau kita nggak pernah mau belajar karena saking banyaknya, ya kita nggak akan pernah melangkah, ya kan? Kalau yang namanya mau belajar itu step by step. Poin 1, lulus nggak? Poin 2, lulus nggak? Poin 3, lulus nggak? Dan itu yang harus kita pelajarin. Boleh screenshot, ya. Boleh capture, ya. Dan nanti dibaca. Saya sudah menjabarkan, poin 1 itu ayatnya di mana, poin 2 ayatnya di mana, poin 3 ayatnya di mana. Nah, saya punya suatu kebiasaan yang baik. Setiap hari saya menyuruh anak saya dua-duanya, termasuk si Kean yang baru bisa baca, kelas 1, waktu dia umur 4 tahun dia udah bisa baca. Hal pertama yang saya suruh untuk dia lakukan saat membaca Alkitab adalah membaca Amsal. Amsal 1 sampai 31 dibaca sesuai tanggal hari itu. Ya. Dan ini bisa saudara terapkan. Saudara punya waktu saat teduh, punya bacaan rutin Alkitab, bagus. Tapi ditambah coba dengan Amsal. Karena dalam sebulan itu ada berapa? Ada 31 hari. Ya kan? Saya ngomong ke Kean. Kean, pokoknya kamu sekarang begitu sudah bisa baca, kamu harus baca Alkitab. Amsal dulu. Amsal 1 buat tanggal 1. Nanti kalau tanggalnya tanggal 2 kamu baca Amsal 2 dan seterusnya. Tanggalnya 21 berarti Amsalnya 21. Oke mah, jadi dia tiap malam akan nanya saya tanggal berapa ini. Dan saya akan ngomong tanggal 21. Ya, dia buka Amsal 21. Dan ini bagus saudara, karena apa? Amsal ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap menjadi bijaksana. Ya. Poin yang pertama, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ya. Amsal 1 ayat 5 bunyinya, kalau kamu mau menjadi orang bijak, kamu harus mau mendengar, mau menambah ilmu, dan mau menimbang. Nah, ini adalah pelajaran yang kita sekarang mulai renungkan, aku nih orangnya mau mendengar enggak ya? Aku nih orangnya gampang mendengar enggak ya? Karena banyak orang lebih banyak ngomong. Padahal Tuhan ngasih telinganya kan kita 2, mulut 1. Tapi kebanyakan dari kita itu lebih seneng ngomong daripada mendengar. Nah, tapi hari ini dikatakan, kalau engkau mau jadi bijak, hal pertama kamu harus pintar dengerin. Jangan orang baru ngomong satu kata, kamu langsung itu namanya kurang pintar mendengar. Tapi kamu harus menjadi bijak, mau mendengar. Kedua, kamu harus mau menambah ilmu. Ya. Menambah ilmu itu apa saudara? Banyak dari kita itu gak mau belajar hal baru. Tapi dikatakan Tuhan, kalau kamu tidak mau belajar dan menambah hal baru, kamu nanti akan jadi orang bebal, orang fasik, orang bodoh. Tapi Tuhan ngomong, menambah ilmu. Saya ngelihat, sekali lagi saya kasih contoh selalu orang-orang senior di Gracia. Saya lihat Pak Gideon, Ibu Ina, Ibu Nani.
itu orang-orang yang sudah umurnya cukup tapi nggak pernah gaptek. Salah satu contohnya apa? Yaitu mau menambah ilmu. Mereka nggak pernah males belajar hal baru. Saat ada hal baru mereka kejar, mereka tanya, mereka tahu, sehingga akhirnya mereka menjadi bijaksana dan pengetahuannya luas. Ya, jadi ini dan menimbang. Ya, menimbang itu apa? Kalau apa-apa dipikir dulu. Ya, jangan seakan-akan orang kalau mau melakukan sesuatu nggak pakai pertimbangan, hajar aja, lakukan aja, enggak. Tapi orang bijak adalah orang yang mau menimbang ya. Yang kedua, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan. Tuhan berkata takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tidak ada yang lain. Takut akan Tuhan itu adalah hikmat itu sendiri ya. Yang ketiga, rajin seperti semut. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Jadi orang bijak harus apa? Ngelihat semut. Kenapa ngelihat semut? Karena semut itu rajin. Dan semut itu binatang yang tidak gampang menyerah. Dan semut itu adalah binatang yang mikirnya out of the box. Nah, saya mau bahas dulu tentang semut ini. Ya. Kenapa Amsal itu menurut saya lebih hebat dari seminar-seminar? Karena di dalam Amsal ini sebenarnya komplit, plit. Bagaimana kita sebenarnya harus berbisnis, gimana kita harus bertindak dalam rumah tangga, gimana kita harus punya relationship sama orang, sama sesama kita. Itu semua ada di Amsal. Ya, termasuk soal bisnis. Kalau saya seminar bisnis, saya akan berkata, belajarlah kepada semut. Ya, ini adalah seminar bisnisnya Salomo. Kenapa dia ngomong? Semut itu rajin, dia akan mengumpulkan makanan di musim apa saudara? Panas. Saat yang lainnya kepanasan, mager, gak mau berusaha, males. Karena panas itu melambangkan apa sih? Keadaan yang gak enak. Panas itu melambangkan suatu keadaan yang bikin orang males gerak. Tapi justru di saat orang males gerak, di saat yang paling gak enak buat kerja, dia akan bekerja. Itu semut. Saat yang lainnya saya tahu, saya orang Cirebon jadi kerasain panasnya Cirebon hari-hari ini. Kalau udah panas, udah males keluar. Udah pengennya ngendem di kamar, semua jendela ditutup, pasang AC. Tapi saya tetap pakai laptop di dalam kamar, kerja. Ya kan? Tapi maksudnya saya tuh gini, semut itu adalah binatang yang saat yang lainnya males, ada suasana dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk bekerja sekalipun. Dia rajin, dia tetap konsisten bekerja. Kedua, dia adalah binatang yang tidak pernah menyerah. Kenapa saudara? Saya punya anjing. Anjing saya itu tempat makannya itu dikelilingi air. Saya selalu kasih air di pinggir tempat makannya supaya semut tidak bisa masuk ke situ. Tapi anehnya, setiap saya kadang-kadang lupa kasih air, semut langsung rubung di situ. Artinya apa? Dia selalu ngecek. Bener? Padahal saya tuh hampir jarang loh, lupa ngasih air tuh jarang. Mungkin dalam sebulan cuman sekali saya lupa ngasih air sehingga lupa atau airnya habis atau gimana. Tapi semut tahu tuh, berarti dia tiap hari ngecek nggak? Ngecek. Barangkali hari ini Non Sofi lupa ngasih air, sampai saya akhirnya bisa makan makanannya Abon. Abon tuh anjing saya. Dia setiap saya lupa ngasih air, mungkin cuma sebulan sekali, sebulan 2 kali. Makanannya langsung dikerubungin semut. Artinya apa? Dia gak nyerah. Hari ini wah ada airnya, gak bisa saya, nanti mati. Besoknya kayak ada airnya lagi, gak bisa. Tapi hari ketiga mungkin saya lupa. Dia langsung yes, bisa saya naik ke makanannya. Lumayan ngumpulin buat disarang. Bayangin saudara, dia gak nyerah. Dan dia adalah binatang yang mikirnya out of the box. Kenapa? Jalan sini ditutup, bisa muter ke jalan lain. Jalan sini tutup, muter ke jalan lain. Nah, saudara kalau saudara merenungkan Amsal ini, percayalah saudara akan jadi orang bijak. Terapkan aja rajin seperti semut ini dalam hidup kita. Saat yang lain males kita rajin. Saat yang lain menyerah, kita nggak menyerah. Di saat yang lain mikirnya gak bisa mentok,
Kita out of the box, muter kemana-mana yang penting tujuan tercapai. Itulah semut. Ya. Nanti kalau ada lagi saudara yang dapat pelajaran tentang semut boleh sharing ke saya. Ya. Dan saudara renungkan, kalau ngelihat semut di meja makan saudara apa sih? Oh dia bisa mengangkat beban yang jauh lebih berat dari berat badannya sendiri. Itu salah satu kekuatan semut. Ya. Powerful. Tidak nyerah. Walaupun dia ngerasa, aduh butiran beras ini kok lebih berat daripada saya. Ternyata keangkut juga. Ya, jadi intinya kita bisa belajar dari Amsal ini dan belajar menjadi bijaksana. Ya. Poin yang keempat, mau menerima didikan dan nasihat. Saudara itu lihat saya tulis Amsal 8 ayat 33, Amsal 9 ayat 8, Amsal 9 ayat 9, Amsal 12 ternyata banyak banget ayat ya yang isinya tentang menerima nasihat dan didikan. Berarti apa? Tuhan tahu ini yang paling susah. Sampai dikasih pasal berlapis istilahnya kalau hukumnya ya. Sampai Tuhan ngasih pasalnya banyak banget untuk mau menerima nasihat dan didikan. Karena apa? Kadang kita sebagai manusia susah untuk menerima masukan. Susah untuk menerima didikan dan nasihat. Maka Tuhan ngomong kalau kamu mau bijak, ya amsalnya berlapis, pasalnya berlapis, banyak banget. Jadilah orang yang mau menerima didikan ya, dan nasihat. Nanti saudara bisa catat dan baca di rumah. Ya. Lalu yang selanjutnya, memperhatikan perintah. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Orang yang memperhatikan itu gak menganggap remeh. Ya. Orang yang bijaksana adalah orang yang memperhatikan dan tidak menganggap remeh. Kalau ada perintah Tuhan, kalau ada ketentuan Tuhan, dia gak akan, alah us gampang lah gitu. Atau misalnya, alah itu mah. Nah saya pernah punya teman satu grup yang orangnya tuh selalu menganggap remeh saudara. Setiap kali ada sharing, itu kebetulan grup rohani ya. Ada sharing firman atau ada pernyataan Tuhan ini, pernyataan Tuhan itu, dia akan menjadi orang pertama yang selalu halah gitu. Akan menjadi orang pertama yang bukan begitulah maksudnya. Nah itu Tuhan berkata, jangan pernah anggap remeh apapun. Perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, melalui hambanya, melalui nabinya, ujilah setiap firman. Tuhan katakan, uji itu artinya apa? Perhatikan ya. Kalau misalnya kamu menjadi orang yang, kita menjadi orang yang tidak memperhatikan, maka kita akan apa? Tuhan berkata, kamu akan jadi orang bodoh yang akan jatuh. Nah, memperhatikan. Kalau Tuhan berfirman, perhatikan dan lakukan. Yang keenam, menyimpan pengetahuan. Ya, orang bijak menyimpan pengetahuan, tapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan. 7. Mengabaikan cemooh, tidak lekas emosi. Ada firmannya saudara. Bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tapi bijaklah yang mengabaikan cemooh. Artinya kalau ada orang gosipin kita, ngomongin kita yang jelek-jelek, jangan cepet naik darah. Kalau misalnya saat itu langsung, saya gak begitu, nah, itu berarti belum bijak. Nah ini saya ngomong gini ya saudara, bukan berarti saya sudah bijak ya. Saya kasih tahu dulu. Saat saya mendapat firman ini 17 poin dan mungkin akan bertambah nanti, saya nggak tahu. Saya juga itu seperti pedang bermata dua untuk saudara dan untuk saya berlakunya. Apakah saya sudah melakukan poin-poin ini? Belum. Masih banyak yang saya harus latih. Tapi mari kita berlatih bersama-sama ya. Kalau ada orang yang mencemooh kita, kita nggak boleh lekas marah dan menyatakan sakit hati seketika itu juga. Artinya kita harus lambat dalam berbicara. Itu nyambung ke ayat ke poin ke-8. Tidak lancang dan berbicara manis. Ya, itu ciri orang bijak. Orang yang bijak hati disebut berpengertian. Berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Waduh, keren kan quotes-nya? Saudara, berkata manis itu untungnya banyak. Ya, ini bisa diterapkan juga dalam rumah tangga dan mendidik anak-anak. Kalau anak saudara
mendapat perkataan yang keras, biasanya dia itu udah emosinya naik gak bisa dengar. Tapi saat saudara menegur dia dengan kata-kata yang bijak dan manis, itu sebenarnya semua akan masuk nasihat-nasihat itu. Ya. Saya kemarin baru ngalamin sama Kayla. Saya ngasih tahu dia dengan keras. Alhasil dia waktu itu pulang sekolah masih panas-panas, baru masih pakai seragam, udah tak tegur sama saya, lalu nangis masuk kamar. Lalu saya akhirnya kan dapat ayat ini. Saya bilang, oh ya Tuhan, aku gagal, aku salah. Aku lancang dan tidak berbicara manis. Padahal anakku baru pulang sekolah masih panas, masih capek, aku udah tembak. Salah. Maka saya mempraktekkan akan firman ini. Ya, itu namanya belajar. Kalau ada kasus soal cerita gagal dikerjakan lagi. Ingat, ada soal cerita kita gagal, kerjakan lagi. Itu yang harus kita lakukan. Nah, jadi saya akhirnya mengulang soal cerita yang salah itu. Saya ngerasa, wah salah nih saya. Bikin nangis anak, nasihat saya nggak nyampe akan ke telinga dia. Lalu akhirnya begitu dia sudah makan, dia sudah santai, udah ganti baju, lagi leyeh-leyeh. Lalu akhirnya saya masuk lagi ke kamarnya dan berkata, Kayla, mama minta maaf karena tadi mama negur kamu keras dan sebenarnya nggak efektif, mama bilang gitu. Sekarang mama akan ulangi lagi maksudnya mama tadi. Nah, jadi waktu saya ngomong dengan tenang, dengan manis, dikatakan lebih dapat meyakinkan. Tuh, orang yang bijak hati disebut berpengertian. Yang berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Nah, jadi ibu-ibu, kalau mau meyakinkan suamimu terhadap sesuatu, atau mau meyakinkan anakmu tentang sesuatu, atau mau meyakinkan mertuamu tentang sesuatu, atau mau meyakinkan siapapun tentang sesuatu, pakailah ayat ini, berbicara manis. Amin. Nah, jadi saudara, ayatnya masih 9 lagi. Nanti saya akan lanjutkan lain kali. Tapi yang ada sekarang ini mari kita coba pelajari. Dan hari ini mulai dipraktekkan. Tiap 1 hari baca 1 Amsal. Hari ini tanggal berapa? Bacalah Amsal tanggal itu. Dan mulai praktekkan. Pak Ridwan pernah ngomong, Kristen itu jangan teori. Kristen itu jangan cuma mau mujizat-mujizat, tapi kamu harus berproses. Dan ini yang harus memang kita lakukan. Karena Tuhan ngomong, jangan bodoh tetap bodoh. Jangan fasik tetap fasik. Jangan bebal tetap bebal. Tidak mau berubah, selama-lamanya tetap seperti ini. Kita adalah orang yang mau belajar tentang soal cerita, soal cerita, soal cerita. Saat Tuhan kasih soal cerita, kita kerjakan. Belum bisa, diulangi lagi. Gagal lagi, ulangi lagi. Seperti anak saya kalau les matematika, soal cerita belum paham, ulangi lagi. Sampai nanti kalau ulangan yang sesungguhnya akan dapat hasil yang memuaskan. Maka hari ini kita akan belajar menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita nyanyikan ajar kami Tuhan. Oh, ajar kami Tuhan. Di hari ya. Agar kami beroleh hati bijaksana. Coba tar. F. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Menghitung hari-hari. Bijaksana.